Sementara itu, Barreskrim Polri masih mempelajari laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Sudah kita belum melangkah ke situ, ya. Proses yang katanya menghilang itu kan baru asumsi, ya, baru asumsi. Jadi pada saat ini Barreskrim terkait laporan Rudiana juga masih dalam proses. Dalam proses artinya penyidik saat ini sedang mempelajari tentang laporan. Kita sebagai aparat penegak hukum khususnya dan mungkin dari rekan-rekan penasihat hukum, lawyer juga harus melihat pada asas hukum kita, yaitu praduga tak bersalah. Kepada siapapun kita tetap menganut asas tersebut karena asas ini juga merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi. Ya. Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara awal atas laporan terhadap AEP dan juga Dede. Ya, polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui objek yang dilaporkan serta barang bukti yang disampaikan pelapor. Sementara itu kuasa hukum Dede ikut hadir dalam gelar perkara di Barreskrim Mabes Polri siang ini. Nah, kuasa hukum Dede menyatakan keterangan palsu Dede dalam pembunuhan Vina dilakukan atas dorongan saksi AEP dan Ibtu Rudiana. Kuasa hukum 6 terpidana pembunuhan Vina bersama kuasa hukum terlapor saksi Dede datang ke Barreskrim Mabes Polri pada siang ini. Tujuan mereka untuk sama-sama melakukan gelar perkara pertama tahap awal atas perkara kesaksian palsu yang dilaporkan ke 4 orang saksi yaitu RT Pasren, Dede, AEP, dan Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku kuasa hukum 6 terpidana mengkonfirmasi membawa bukti baru yang ditemukan dan akan dilaporkan ke penyidik. Dia menambahkan untuk gelar perkara hari ini khusus untuk tindak lanjut laporan dugaan keterangan palsu saksi Dede dan AEP. Sebab itulah kuasa hukum Dede datang. Sementara kuasa hukum Dede, Suhendra Huta Barat menyatakan bukti yang akan dibawa adalah BAP Dede pada tahun 2016 yang merupakan keterangan yang diminta AEP dan atas perintah Ibtu Rudiana. Kemudian Dede ini terpanggillah. Dia karena merasa bersalah, merasa berdosa, dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena 2 orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada pelemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal berharap pengakuan Dede yang menyebut dirinya membuat keterangan berdasarkan skenario Ibtu Rudiana menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus yang terjadi 2016 silam. Saka mengungkapkan saat sidang pada tahun 2016, AEP dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci karena melihat pembunuhan Vina dan Eki saat itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Meski tidak begitu mengenal Dede, tapi Saka berterima kasih kepada Dede walaupun pengakuannya baru muncul saat ini. Saka Tatal sendiri akan menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli besok. Dari Saka pribadi, Saka juga alhamdulillah senang juga ada buat titik terang yang buat Saka pribadi ataupun yang 7 terpidana yang masih di dalam. Bisa menguatkan berarti ya bahwa mereka bukan pembunuhnya. Apa yang mau Apa disampaikan ke Dede? Makasih Dede sudah jujur, berani jujur walaupun ada resikonya. Walaupun resikonya itu tuh bukan sembarang. Nama institusi lawannya tuh emang bener-bener berat lah.
kalau itu mah. Oke. Sudah mau terbuka Demi kebenaran. demi kebenaran. Walaupun terlambat. Iya, walaupun terlambat juga yang penting kan dia tuh mau berkata jujur dengan apa adanya. Selain mantan terpidana Saka Tatal yang mengajukan permohonan peninjauan kembali, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka serta bernama Andika. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dihukum seumur hidup, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dalam peninjauan kembali nanti, tim kuasa hukum Rivaldi akan mengajukan novum baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Selain itu, tim kuasa hukum Rivaldi juga akan menghadiri sejumlah saksi yang akan meringankan Rivaldi. Rencana untuk pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini dalam waktu dekat. Bukanlah Andika. Karena sekarang udah kami kumpulkan semua beberapa secepatnya pasti. Kapan? Kan tanggal 24 Saka ya, Saka akan sidang mungkin.